Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Reza di Raja Content Channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai tentang mobil kisaran di atas 200 juta sampai dengan 300 juta ya guys. Jadi memang akhir tahun ini memang banyak mobil yang dikeluarkan, baik dari mobil Mitsubishi Expander yang terbaru ya, kemudian sama Avanza dan Veloz ya, keluaran dari Toyota. Kemudian nanti ada juga yang namanya Honda BR-V yang terbaru, itu akan dikeluarkan di 2022 awal, seperti itu ya. Nah, buat kamu yang kira-kira mau beli mobil, baik itu mobil SUV ataupun MPV, sebaiknya kita harus cermat dulu dalam memilih mobil ya, seperti itu ya. Jadi untuk Almas sendiri memang dikeluarkan ada dua varian, yaitu Almas RS dan Almas biasa, seperti itu ya. Kemudian untuk Veloz sendiri ada tipe tertingginya yang TSS ya, itu tipe tertingginya. Kemudian BR-V itu mungkin akan keluar dengan tipe varian tertinggi, yaitu Prestige, seperti itu. Nah, kira-kira menurut kalian mobil yang mana yang bisa dipergunakan? Kalau kalian sukanya dengan mobil yang biasanya Jepang wannabe ya, berarti kalian mungkin akan memilih dari mobil Jepang tentunya, seperti itu ya. Tapi ini saran sedikit buat kamu yang ingin memilih mobil, ada baiknya juga jika halnya mau beli mobil baru ataupun second dari Wuling Almas, seperti itu. Nah, yang pertama adalah tips bagaimana cara mengetahui mobil itu bagus apa enggak. Pertama, mobil itu terlihat dari perawatan mesinnya. Karena kenapa? Perawatan mesin itu terkadang menjadi salah satu hal yang paling penting dalam otomotif ya, baik itu motor ataupun kendaraan mobil, seperti itu. Nah, yang paling awal yaitu lihat dari sisi depannya, apakah sudah pernah crash atau accidental atau tabrakan ya, seperti itu ya. Kita ngelihat dari tulang-tulang mesinnya, pada bagian depannya juga apakah sudah ada pergeseran, penyok atau seperti lainnya, seperti itu ya. Kemudian kita juga melihat dari segi bodinya, seperti itu. Nah, mungkin ini agak normatif ya. Jadi kalau buat kalian yang nyari mobil, mungkin kalian bisa lihat dulu kendaraannya dari mulai body dan mesinnya, seperti itu ya. Terus kita lihat juga apakah mobil itu pernah safe mode ya. Jadi kalau safe mode itu ibaratnya hal yang paling terburuk dalam kendaraan, seperti itu. Biasanya terjadi apabila misalkan kita lagi keadaan overhead, kemudian jalan jauh dan tiba-tiba mobil tersebut safe mode, seperti itu. Memang terkadang dari pihak pembeli tidak tahu apakah itu udah pernah safe mode atau belum, seperti itu ya. Nah, karena safe mode ini mempengaruhi dari usia mesin. Informasi dari kendaraan-kendaraan lain juga seperti itu. Yang perlu kita ketahui adalah kilometer juga menentukan dari jaraknya berkendara ya. Bukan berarti jarak kendaraan udah kilometernya tinggi jelek, enggak, bukan seperti itu. Kita lihat dari segi perawatan mobil, baik dari perawatan mobil servis rutinnya, kita lihat buku panduan servisnya apakah rutin. Kemudian kita tanya juga historikalnya, sebelumnya menggunakan bahan bakar apa dalam berkendara, seperti itu. Nah, untuk Wuling Almas sendiri memang rekomendasikan di atas 92 ya oktannya, seperti itu ya. Tapi kalau beberapa teman-teman mungkin ada yang pakai Pertalite, gue juga kurang paham apakah memang itu aman-aman aja atau enggak, seperti itu ya. Kemudian yang paling terpenting adalah dilihat dari kendaraan itu adalah bannya. Ban itu merupakan sektor utama dalam berkendara, seperti itu ya. Jadi halnya kita perhatikan baik dari segi rem, terus bagian dari tapak ban sendiri, seperti itu ya. Kemudian yang paling terpenting adalah kita tanya pajak yang pajaknya rata-rata kan memang kendaraan ada yang sudah progresif, ada juga yang belum progresif ya. Jadi kalau dalam berkendaraan tidak bisa kita pungkiri juga, karena memang tiap wilayah memiliki aturan berbeda-beda di tiap wilayahnya, seperti itu ya. Nah, yang paling terpenting adalah berapa sih progresifnya, seperti itu.
Terkadang memang ada juga yang menjual mobil dengan menggunakan artinya data pribadinya sendiri seperti KTP-nya itu juga dipinjamkan juga demi untuk melanjutkan pajak yang dibeli atau dipakai orang kedua nantinya, seperti itu. Itu ada baiknya juga. Jadi kalaupun memang kalian percaya, kalian bisa juga pinjam kepada pihak penjualnya dan bernegosiasi apakah itu bisa dipinjam KTP-nya demi untuk perpanjang kendaraan-kendaraan yang mau dibeli, seperti itu. Nah, yang paling terpenting adalah dari mobil Wuling Almas ini adalah mobil dengan harga mungkin kisaran variannya kalau di bawah 300 juta mungkin itu bisa dapat 2019 ataupun 2020. Itu tergantung dari kondisi mobil juga. Kadang ada juga yang menjual 260 juta. Karena memang gini, ada fase 1 dan fase 2 dari Wuling Almas sendiri. Dan kita tergantung juga dari kilometer yang kita beli, seperti itu ya. Artinya sebenarnya banyak beberapa mungkin yang pengguna mobil Wuling Almas ini adalah mobil yang kedua ataupun mobil pertama dari yang dibeli, seperti itu. Karena kenapa? Bisa jadi itu mobil ada yang kilometernya rendah, seperti itu ya. Jadi kalau kalian misalkan mau cari mobil, utamakan mungkin cari kendaraan yang sebisa mungkin mesinnya bagus, kemudian untuk kilometernya cari yang rendah, seperti itu ya. Dan servisnya rutin, seperti itu paling terpenting. Kemudian dari sisi-sisi bodi kita bisa juga ngecek berdasarkan dari ya cara klasik seperti ketokan tangan, walaupun memang mobil itu sudah kaleng ya. Jadi artinya walaupun kaleng kita bisa ngecek juga kendaraan-kendaraan tersebut apakah memang sudah pernah crash atau belum, seperti itu ya. Kemudian yang paling terlihat jelas adalah apakah kena bekas banjir atau enggak ya, karena mungkin antisipasi baik videonya dibuat ataupun setelah dibuat ya, kita lihat dari ruang mesin apakah ada karatan parah ataupun yang menyebabkan mobil mungkin tergenang di jalanan sehingga mobil tersebut kerendam air, seperti itu ya. Nah, kemudian ya, kita lihat juga apakah mobil tersebut bukan bekas dari travel. Artinya kan memang banyak kendaraan-kendaraan yang dijual mungkin dari travel karena memang juga untuk disewa, itu terlihat dari kilometernya, seperti itu. Harusnya sih tidak ada riset dalam kilometer tersebut gitu. Jadi kesimpulannya, apapun mungkin kalian mobil baru ataupun mobil second patut dipertimbangkan jika kalian suka dengan mobil Wuling Almas ini sendiri, seperti itu. Ya mudah-mudahan kalian pun juga smart dalam memilih mobil, baik membeli mobil smart, baik membeli mobil Wuling Almas fase 1 ataupun fase 2 ataupun yang tipe RS, seperti itu. Saat ini memang memiliki perbedaan fitur dan cara penggunaannya yang berbeda-beda ya. Dari segi Almas RS itu sudah banyak fiturnya, tapi memang harus kita pertimbangkan apakah itu kita butuh atau enggak, seperti itu ya. Jika kalian butuhnya dengan fitur yang sedang-sedang aja ataupun tidak terlalu banyak fitur, ya untuk fase 1, fase 2 layak untuk dibeli, seperti itu. Oke, itu aja tips dari gua. Jika kalian mungkin suka dengan video ini, silahkan like and share video ini. Dan mungkin jika ada yang mau ditanyakan, kalian boleh tanya di kolom di komentar ya. Oke, terima kasih. Bye, Raja Kurcaci.